Apa yang kalian bayangkan ketika kami bertanya tentang superhero yang terkenal saat ini? Pasti kebanyakan dari kalian membayangkan superhero ini kan? Apakah kalian tahu, dulu selain film-film kartun ada satu tayangan yang selalu ditunggu oleh anak-anak kelahiran 90-an. Tayangan itu adalah serial superhero di tahun 90-an. Anak-anak belum tahu kalau superhero ada yang namanya Sugiono Grandpa. Ada 7 daftar serial-serial superhero yang paling melekat di hati anak kecil 90-an. Beberapa di antaranya bisa saja jadi jagoan kamu sepanjang masa. Nah, mengulik memori lama, ini dia beberapa serial TV superhero yang dulu menemani masa kecil anak-anak kelahiran 90-an. Cuk, kakek di tahun segitu masih muda loh. Bentar dulu ya kakek. Kita beri dulu VT-nya, baru kakek curhat lagi. Gimana, oke? Oh, oke baik, cuk. Gitu kakek. Dan ini dia 7 serial superhero anak tahun 90-an. Check this out. Satria Batang Hitam, konak terus. Satria Batang Hitam, pangkat mundur. Satria Batang Hitam, tang. Pasti si kakek punya kelakuan diubah lagunya begitu. Satria Baja Hitam hadir di Indonesia sekitar tahun 1994. Serial ini langsung disukai banyak anak-anak pada masanya. Bagaimana tidak, aksi Kotaro Minami di depan layar kaca selalu terlihat sangat keren. Apalagi kalau dia sudah hendak berubah wujud jadi kesatria Baja Hitam. Akhirnya adegan ini sering ditiru anak-anak pada zamannya di kehidupan nyata. Belum lagi kalau sang jagoan sudah mengeluarkan kendaraan belalang tempur, motor ikonik yang satu ini selalu punya daya tarik tersendiri ketika Satria Baja Hitam menungganginya. Salah satu produk superhero Jepang yang nampaknya begitu sukses menembus zaman. Diperkenalkan sejak tahun 1966, Ultraman senantiasa jadi pilihan anak-anak untuk menyaksikan kekuatannya mengalahkan monster-monster jahat. Di tahun 90-an sampai dengan 2000-an, ada banyak serial Ultraman yang berseliweran di TV nasional. Mulai dari Ultraman Cosmos, Ginga, sampai Git. Walau ceritanya selalu punya pola yang sama, tapi serial ini tetap jadi pilihan banyak anak Indonesia. Salah satu kekuatan Ultraman adalah dapat mengeluarkan sinar mematikan yang keluar dari tangannya. Oh iya, hampir di setiap episodenya, Ultraman selalu nyaris kalah dari musuhnya, namun berhasil bangkit dan menang. Jika Power Ranger biasanya 5 orang, beda halnya dengan pasukan Big Bad Beetleborg yang hanya memiliki 3 orang personil. Mereka adalah Roland, Andrew, dan Joe yang tidak sengaja membebaskan Flybird dari kutukannya. Sebagai imbalan, Flybird mewujudkan impian ketiganya untuk jadi pahlawan super bernama Big Bad Beetleborg. Seperti yang selama ini mereka baca dalam komik, ketika grup berumpas kejahatan diciptakan, itu artinya villainnya juga sepaket diciptakan. Oleh sebab itu, 3 anak remaja tersebut harus berjibaku melawan para villainnya yang kuat silih berganti. Tayang di Indonesia tahun 1999, serial Ninja Jiraiya ini tak kalah menghibur. Bercerita tentang Tohaya Maji, seorang ninja muda berbakat yang akan berubah menjadi Ninja Jiraiya ketika bertemu dengan musuhnya. Salah satu senjata andalannya adalah pedang cahaya kemilau yang dapat menumpas banyak musuh dengan sekali tebasan. Walau tak begitu lama tayang di Indonesia, kehadiran Jiraiya di televisi nasional menambah warna serial superhero yang ketika itu sedang marak-maraknya. Di Jepang sendiri, serial ini sudah tayang di akhir tahun 80-an. Nah, Kek, apa benar nih, Kek? Benar, cu. Waktu itu kakek nonton sama anak angkat kakek. Cowok, cewek, cu. Kakek natskal dari dulu, Udah, jangan dibahas. Lanjut film berikutnya.
agak sedikit berbeda dengan superhero-superhero lain yang disebutkan dalam daftar-daftar ini. Kabutaku memang punya tampilan yang nyentrik. Para superhero dalam serial ini menggunakan kostum serangga yang unik dan cenderung menggemaskan. Memang dalam serial ini kesan komedinya jauh lebih terasa ketimbang seri-seri superhero lain. Ditayangkan setiap hari Minggu pada tahun 2000-an, Kabutaku punya nama Jepang Birobo Kabutak. Sama seperti di Indonesia, serial Kabutaku juga begitu diidolakan di Jepang. Saat itu kalian belum tahu kakek kan? Kan waktu itu anak-anak 90-an kan masih kecil, kek. Iya sih, cu. Oke, lanjut di film selanjutnya. Jepang memang tak ada hentinya menciptakan karakter superhero yang membuat anak-anak terpukau. Di tahun 90-an, anak Indonesia juga mengagumi sosok superhero yang satu ini. Shh, nama kayak gak asing, cu. Kenapa, kek? Jibun kan, cu. Jiban, kek. Kakek bacanya Jibun. Maaf, lanjut. Jiban memang memiliki keunikan sendiri. Dia adalah seorang detektif yang juga seorang pahlawan super. Sebab itu, dia tak hanya berjibaku melawan musuhnya, tapi juga menganalisis kasus yang sedang terjadi. Jiban pernah menjadi superhero yang selalu ditunggu setiap minggunya. Seri yang tak mungkin dilupakan adalah Power Ranger. Superhero ini seperti tak pernah bisa lepas dari benak anak-anak pada tahun 90-an hingga 2000-an. Berbagai macam versi telah dirilis namun selalu berhasil memikat penonton kecil kala itu. Saking suksesnya, seri-seri Power Ranger tak hanya tayang di minggu pagi, tapi kadang tayang di hari-hari lain dengan jam yang berbeda-beda. Kalian ingat sosok ini adalah pemeran dari Power Rangers, Mighty Morphin. Gimana teman-teman? Jadi keinget waktu kecil kan ya? Mana superhero kita nih? Woi, kakek super. Apa cu hadir? Udah kelar nih, katanya mau pantun tadi bisik-bisik. Iya cu. Langsung kek gas. Jalan-jalan ke Jepang, naiknya kapal tanker, cakep. Jangan lupa subscribe ya. Arigato. Aduh, si kakek. Oke deh teman-teman, arigato juga. Jangan lupa subscribe ya. Kakek mau nyanyi nih. Ai wa itsumo rarabai, tabi ni sukareta toki, ada kokoro no tomoto watashi wa yonde.